Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda serta soli-solihah di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat serta lancar menjalankan ibadah puasa di tahun ini ya. Hari ini Miss Latifah akan menyampaikan kultum dengan tema bersungguh-sungguh dalam beribadah di akhir bulan Ramadan. Puasa adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang 5 yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Namun, ada beberapa yang boleh meninggalkannya dengan syarat sudah termasuk dalam uzur syar'i. Kata puasa terambil dari bahasa Arab yaitu asyam dan as-shaum, yang berarti dalam bahasa menahan diri. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari kapan? Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, disertai dengan niat, tata cara, dan juga syarat-syarat tertentu. Puasa merupakan ibadah wajib yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Siapa yang tahu bunyinya? Dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa, Allah menjanjikan pahala yang sangat berlimpah. Namun, untuk meraih pahala itu, kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa. Seorang muslim harus memiliki kesungguhan dalam melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, seperti menjalankan ibadah puasa dan tetap memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kemudian melaksanakan sholat wajib sesuai dan tepat pada waktunya, serta membaca Al-Quran dan mentadaburi kandungannya. Selain itu, seorang muslim juga harus memperhatikan ibadah-ibadah sunnah lainnya, seperti yang pertama, makan sahur. Makan sahur adalah kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kalian tahu di dalam makan sahur itu terdapat banyak sekali keberkahan? Bahkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menyebutkan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Artinya, makanlah sahur. Sesungguhnya di dalam makan sahur tersebut terdapat banyak barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang ulama, Sayyid Sabiq, menyebutkan bahwa makan sahur terdapat barokah. Kenapa? Karena makan sahur ini dapat menguatkan seseorang ketika berpuasa, memberinya semangat, dan puasanya akan menjadi lebih ringan. Waktu sahur adalah dari tengah malam sampai dengan terbitnya waktu fajar. Namun, ketika kita mengakhirkan waktu sahur, itu lebih dianjurkan. Dan waktu sahur juga merupakan sunnah Rasulullah SAW bagi umatnya yang menjadi pembeda antara umat Muslim dengan umat lainnya atau umat Yahudi dan juga Nasrani, di mana mereka juga berpuasa. Namun di dalam Islam ini terdapat pembedanya. Apakah pembedanya? Yaitu makan sahur. Dalam hadis Nabi disebutkan, sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Yang dimaksud menyegerakan berbuka puasa adalah jika matahari telah tenggelam atau masuknya waktu maghrib,
Maka bagi seorang muslim yang berpuasa diharuskan untuk menyegerakan buka puasa atau membatalkannya dengan minum dan makan. Dan tidak menunda-nunda hingga larut malam. Dari Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, manusia senantiasa dalam keadaan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang menyegerakan berbuka puasa, atau kita dianjurkan untuk segera berbuka jika waktu maghrib telah tiba. Yang ketiga, berbuka dengan kurma. Dalam hadis dari Salman bin Amr bin Ad-Dabi, Rasulullah SAW menyebutkan, jika salah seorang kalian berbuka, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka cukup dengan air putih, karena air itu suci. Yang keempat, berdoa ketika berbuka puasa. Apakah kalian tahu ketika kita berdoa di waktu buka puasa, waktu tersebut adalah waktu mustajab? Disunahkan bagi umat muslim yang sedang berpuasa untuk memperbanyak berdoa. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, banyak sekali waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa. Dan waktu berbuka puasa ini adalah salah satu waktu mustajabnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, an Amr bin As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innamas shaim 'inda fitrihi da'watun ma taruddu. Artinya, dari Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika ia berbuka terdapat doa yang tidak tertolak atau pasti dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan dapat menggugurkan pahala puasa. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan kotor, maka Allah tidak akan memberinya pahala meski ia sedang berpuasa saat dia tidak makan dan minum. Hadis riwayat Jamaah. Selain itu, disebutkan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan pahala, melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata. Ada satu hadis lagi nih yang menjelaskan kalau kita harus meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, jika seorang sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor, bergaduh, maka jika ada yang mencaci, hendaklah ia berucap, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keenam, memberi makanan bagi orang yang sedang berpuasa. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, barang siapa yang memberi makan berbuka untuk orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa sedikitpun. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketujuh, mendoakan orang lain yang memberikan makanan berbuka untuk kita. Dari Anas, Nabi Muhammad SAW datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Lalu ia menghidangkan roti dan minyak dan beliau memakannya, kemudian bersabda, telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa dan telah memakan makanan kalian orang-orang yang baik, serta telah mendoakan bagi kalian para malaikat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita memberi makan orang yang sedang berpuasa. Bahkan di saat tersebut, malaikat pun ikut mendoakan kita. Maka dari itu, jangan pelit-pelit ya ketika berpuasa. Perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah memberi, terutama untuk orang-orang yang akan berbuka puasa. Demikian yang dapat Miss Latifah sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.